Ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustadz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat. Mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir terlintas surah Yasin, atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat, gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali, gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas, gitu kan? Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran untuk pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan. Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya, karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, waktu menikah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya, ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai, nggak ada momen khusus merayakan kena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja, artinya undang orang, tapi acara perkawinan, gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Kemudian persoalan tentang Yasinan. Yasin itu kan baca surat Yasin. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Sepanjang tidak kemudian dikhususkan Yasin, misalnya saya pengen Yasin yang lainnya tidak baik misalnya, maka mohon maaf, kalimat mengkhususkan kepada Yasin dengan menepikan ayat yang lain itu yang tidak benar. Kalau baca Yasinnya nggak ada masalah. Ibu mau Yasinan silahkan, mau Baqarahan silahkan, mau Ali Imranan silahkan, mau Maidahan silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Mau baca-baca sepanjang yang baik-baik. Jadi di situ pelajari, baca isinya, pahami artinya dan amalkan dalam kehidupan kita. Malam sekarang baca Yasin, besok misalnya baca Ali Imran, besoknya Al-Maidah, nggak ada masalah, silahkan. Yang penting dalam bacaan-bacaan itu ada kebaikan-kebaikan, sepanjang tidak menepikan ayat-ayat yang lainnya. Atau misalnya kalau saya baca Yasin, rezeki saya bisa lebih mudah. Atau kalau saya baca Yasin, saya bisa terbang misalnya kan, jadi saingan sama burung. Nah itu yang kalimat-kalimat itu yang kita hindari. Silahkan keluarkan, karena setiap ayat Quran ada fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Kalau ibu ingin bacakan silahkan. Misal, ibu bacakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Quran. Kalau ibu bacakan Al-Ikhlas kemudian salah satunya apa? Allah akan berikan kemudahan-kemudahan termasuk mempercepat jawaban doa. Misal, ada namanya ulama Sayyid Sabiq punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini sampai halaman 59, beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa diawali dengan Al-Ikhlas.
Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya, cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Permohonannya, Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, "Atadri bimadza tas'al?" Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, "Laqad sa'alta bi asma'illahil a'zam." Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. Permintaan diberikan, doa dikabulkan. Kapan dia memulai? Setelah membaca qul huwallahu ahad. Di setiap ayat-ayat Quran, surah-surah Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Al-Mulk ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, Ar-Rahman ada keutamaannya, Yasin ada keutamaannya. Maka ibu baca keutamaannya, setelah itu amalkan isinya. Setelah diamalkan, maka fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, orang tua kita dulu mengatakan, kalau ibu pengen punya anak laki-laki, ganteng, soleh, maka baca surat Yusuf. Kalau anaknya ingin cantik, baik, soleh, maka baca surat. Nah, yang dimaksud itu bukan baca biasa. Dalam bahasa Arab, baca itu pahami artinya. Misal, baca surat Maryam kalau anaknya ingin cantik, perempuan, solehah. Maksudnya, kalau ibu sedang mengandung, nanti lahir perempuan, ibu pelajari surat Maryam. Kemudian bagaimana ibunya Maryam, Hannah merawat Maryam. Misal, ibunya mendoakan dulu kepada Allah, Quran surah ketiga ayat 36. Kemudian diberi nama yang baik, dicari gurunya namanya Nabi Zakaria, Quran surah 3 ayat 37. Dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah namanya mihrab. Ketika beliau berdoa, dididik dengan baik, dicari Nabi Zakaria, dicari tempat yang baik, maka dikabulkan doanya. Kata Quran surah ketiga ayat 37 paling kiri sebelah bawah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya oleh Allah, ikhtiarnya diterima, maka kami rawat anaknya dengan pertumbuhannya, dijaga oleh Allah. Kapan itu dijaga? Bukan saat dibaca, tapi saat diamalkan isinya. Makanya kalau ibu punya anak perempuan dikandung, lahir perempuan, ingin soleh seperti Maryam, bukan cuma dibaca surat Maryam, tapi diamalkan isinya. Bagaimana Hannah merawat Maryam? Ibu cari kemudian guru yang baik, cari sekolah yang baik, doakan dengan baik. Kalau ibu cuma baca surat Maryam, tapi tidak pernah diamalkan isinya, sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan jadi. Gak akan jadi. Sama dengan surat Yusuf dan sebagainya. Di ibu mau yasinan, silahkan baca surat Yasin, pahami isinya, lihat fadilahnya, amalkan isinya. Setelah Yasin selesai, naikkan kemudian sebelumnya Fatir sampai ke Al-Baqarah sampai ke Al-Fatihah. Al-Fatihah ada manfaatnya. Ibu tahu di antara fadilah surah Al-Fatihah? Misal bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Dulu orang kena kalajengking, Bu, orang Arab, kepala suku. Disengat kalajengking Arab, Bu, nggak main-main. Kena kalajengking Arab, disengat tuh. Ya, cari obat, nggak ada obatnya. Bagaimana kemudian obatnya? Ketemu para sahabat, dikatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Kata dia, dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah, Bu, sekali. Cuma dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Padahal tidak ada obat yang lain. Begitu dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Kenapa orang sekarang baca Al-Fatihah ribuan kali nggak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan Al-Fatihahnya, karena bacaan dia tidak sama dengan bacaan orang dulu. Orang dulu dipahami isinya, dihayati maknanya, dia baca dengan iman. Jadi kalaupun ibu ingin belajar Yasin, baca kemudian isinya, terjemahannya baca, fadilahnya amalkan isinya. Setelah itu baca surat-surat yang lainnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jelas ya? Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.